Siapa di sini yang udah pernah ngerasain gimana pahitnya mencari pekerjaan di negara kita tercinta? Gue paham banget ya, masa-masa dimana orang-orang tuh desperate banget buat nyari kerja. Sampai dalam tahap dimana ada perusahaan-perusahaan favorit gitu ya, meskipun gak buka tetep aja ngelamar terus-terusan gitu. Tanpa gue tahu kalau misalkan gue ngelakuin itu mungkin aja email gue bakal diblokir ya. Karena terlalu kebanyakan. Dan well, selamat datang di Ngopi 3 in 1, ngobrolin perusahaan Indonesia 3 topik dalam satu video. Dimana kali ini gue menemukan 3 postingan yang menurut gue menarik banget buat kita diskusin bareng-bareng. Yang pertama kita bakal ngomongin soal suka duka ngelamar kerja yang gue temuin di Facebook. Terus kemudian gue cari doksnya ternyata dari TikTok. Yang kedua ini berita tentang KDM Gubernur Jawa Barat ya, yang kemarin rame ya, terus-terusan ramenya. Entah rame gara-gara marahin supporter sampai pada akhirnya supporternya kena jemput sama Pak Pol gitu. Terus habis itu rame lagi, soalnya masa iya cuman gara-gara itu doang langsung dijemput-jemputin gitu. Terus yang ketiga kita bakal ngomongin soal kelanjutan dari tambang yang ada di Raja Ampat. Gue sedikit punya rasa tanggung jawab gitu, karena kemarin juga sempat buat ngeramein. Terus habis itu gue pengen kasih tahu ke lo semua update-annya kayak gimana. Jadi selamat datang di Ngopi, ngobrolin perusahaan Indonesia 3 in 1. Kita bakal masuk ke dalam topik yang pertama. Jadi ketika gue lagi scroll Facebook, gue menemukan salah satu postingan dari akun Facebook namanya Puput Maharani, dimana dia nge-share tentang sebuah screenshotan video TikTok, dimana akun TikTok tersebut ngasih tahu kalau misalnya dia di-chat sama HRD gara-gara kebanyakan ngirim lamaran pekerjaan. Usahanya harus patut diacungi jempol gitu ya. Semoga api semangat untuk mencari kerjanya tidak padam. Tapi jangan sampai kita tidak sadar kalau misalkan apa yang kita lakukan secara berlebihan itu mungkin dapat mengecilkan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan gitu loh men. Jadi ketika gue cari doksliannya ternyata masih ada videonya, alhamdulillah, dari akun TikTok namanya After Lost Souls. Terus habis itu videonya udah dilihat sampai 4,8 juta orang, dimana di like sampai 456 ribu, dan udah di komen sampai 6 ribuan. Yang menariknya dari postingan ini, respon dari orang-orang di kolom komentar, karena ada beberapa recruiter atau HRD yang ngasih tahu tips ketika lu lagi dalam posisi desperate buat nyari kerja. Nah, screenshotnya kayak gini. Selamat pagi, maaf kamu melamar di mana ya? Kami tidak open lowongan tapi dapat email kamu sampai 12 kali. D1 ngelamar kerja, HRD-nya sampai unek-unek soalnya aku satu hari send 4 email kak. Oke. Dengan ini kita semua bisa tahu ya, kalau misalkan seusaha-usahanya kita buat nyari pekerjaan, seenggaknya kita harus ngelihat dan juga tahu kapan usaha tersebut benar-benar dihargai dan kapan usaha tersebut benar-benar dikira cuman bot dari AI doang gitu loh. Soalnya kalau misalnya zaman-zamanan gue waktu gue pertama kali nyari kerja gitu ya, setelah gue lulus kan dapat SKL, terus habis itu wisuda gitu, gue nyari kerja 1 tahun sebelum gue jadi YouTuber. Gue 1 tahun dulu tuh ngelamar kerja, alhamdulillah dapat lowongan banyak-banyak, cuman gue greedy dan gak tahu diuntung gitu ya, akhirnya gue tolak-tolakin. Satu penyesalan gue sih di hidup, gue belum pernah ngerasain kerjaan secara formal gitu, tapi ya sesuai kata Han ya di Fast and Furious, ngapain kita udah ngambil pilihan terus habis itu ngeliat ke belakang, anjay. Tapi sekedar tips ya dari gue sendiri yang gue waktu itu ngelamar kerja. Dan tips ini sebenarnya berguna buat lo semua yang single factor, atau maksud gue yang bener-bener gak punya koneksi atau temen yang bisa ngerekomendasiin lo buat kerja di perusahaannya. Karena meskipun tips ini udah khatam gitu, tapi tetap aja yang paling penting, yang paling bisa ngebuat lo dapat kerjaan secara seketika adalah koneksi dari perusahaannya sendiri, entah itu dari teman atau entah itu dari keluarga. Dan itu benar-benar terjadi ketika gue udah berumur 30 tahun ini. Banyak banget teman-teman gue yang pada akhirnya susah dapat kerja, terus habis itu direkomendasiin sama teman-teman gue karena ada loker-loker tertentu di perusahaan yang kosong, akhirnya dia bisa masuk dengan mudah kayak gitu. Dan gak harus nepotisme, kagak gitu. Perusahaan juga butuh orang kepercayaan. Jadi ketika emang temen lo itu dipercaya untuk mencari orang, berarti nanti ketika lu dateng, ketika lu kerja di situ, ya secara tidak langsung temen lu juga bertanggung jawab sama lu. Nah tapi kalau misalnya single factor, mungkin tips ini bisa digunakan. Jadi imagine ketika lu lagi nganggur gitu ya, waktu terus berjalan, temen lu yang udah kerja itu terus bekerja, dan lu sendiri jangan sampai diem, lu juga harus terus berusaha gitu loh. Berusaha dalam meningkatkan value lu sendiri. Mungkin udah mulai bisa baca-baca kayak gimana cara meningkatkan psikotes nilainya, gimana cara bisa berbicara dengan baik dan benar ketika di interview, gimana caranya mendapatkan lowongan pekerjaan di berbagai sumber kayak misalnya media sosial, loker gitu ya, Jobstreet, Kaliber, LinkedIn,
terus kemudian job fair, terus abis itu ada koneksi dari teman-teman, dan masih banyak lagi. Banyak yang bisa diimprove, dan kalau misalkan nilai sekolah lu atau nilai kuliah lu itu masih belum memadai dengan pekerjaan lu pengen, lu mungkin bisa coba buat nyari bootcamp atau nyari pelatihan-pelatihan dulu. Nah dari situ mungkin bisa langsung disalurin. Buat gue sendiri, tips itu bener-bener work banget. Gue bisa dapat pekerjaan tanpa gue harus mengandalkan teman-teman gue. Gue pernah dipanggil di Jobstreet, gue pernah panggil di job fair. Bahkan alhamdulillah gue juga sempat dipanggil di beberapa perusahaan-perusahaan yang emang mereka punya websitenya sendiri, kayak gitu. Jadi dengan lo udah belajar itu semua, lo nggak bakal melakukan hal yang seperti ini. Dan ada satu komentar yang menurut gue menarik banget gitu ya. Ini dari rekruternya langsung. Halo kak, mau sedikit ngasih masukan dan tips aja sesuai dengan pengalamanku as HRD. Untuk apply lamaran mungkin bisa cukup 1 atau 2 kali email aja. Dikarenakan jika lebih HRD bukanlah interest, tapi malah merasa kalau itu tindakan spam dan menghambat proses seleksi. Ya lu juga pasti bakal dibilang gak sabaran gitu loh. Karena gue juga pernah nih di momen kayak gini, tapi gue dipanggil. Terus waktu interview gue langsung ditanyain gitu, kamu orangnya gak sabaran ya? Gue inget banget itu anjir. Tapi tetap masuk ke ini anjir, tanda tangan kontrak. Tapi tanda tangan kontrak gue langsung kayak, oke, sepertinya ini bukan pekerjaan yang gue pengen. Maaf itu nggak bagus itu, jangan dicontoh. Kalau kakak khawatir emailnya nggak masuk, bisa coba alternatif yang lebih baik, yaitu setelah mengirimkan email ke perusahaan yang bersangkutan, kakak bisa menghubungi CP yang ada di loker tersebut untuk menginformasikan serta mengkonfirmasi bahwa kakak sudah apply dan menyebutkan alamat email kakak. Seperti itu sih pengalamanku sebagai HRD. Semoga membantu dan segera mendapatkan offering, amin. Nggak cuma 1 doang gitu ya, tapi ada 2-3 recruiter yang emang komentar seperti itu ya. Ini kayak misalkan dari ini akun TikTok Audrey. Hai kak, aku recruiter. Aku juga sering dapat orang yang kirim CV terus menerus. Itu annoying banget. Mau aku blok juga bisa sih. Aku saranin at least kalau mau follow up atau apply di PT yang sama 1 kali sebulan aja, jangan lebih, kayak gitu. Ya, sekedar tips yang menarik dari sebuah postingan TikTok yang gue temukan di Facebook. Gimana tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Siapa tahu ada pengalaman lucu ketika lulus semua nyari kerja. Kita bakal masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu pembahasan tentang Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Setelah beberapa kali gitu ya, ada momen yang menurut orang-orang di internet itu agak sangat disayangkan gitu, kayak misalnya kemarin tuh yang supporter bola cuma ngebentangkan banner doang sampai harus ditangkepin. Terus ditanya anggaran orang-orang pada masuk barak bisa sampai 6 miliar, meskipun beberapa orang juga menganggap kalau misalnya itu adalah hal yang wajar daripada diberikan ke orang-orang yang korupsi. Ya nggak gitu dong. Mungkin bisa dijabarkan untuk hal yang lain yang lebih baik lagi. Tapi menurut gue ini nggak salah-salah juga. Tapi balik lagi, opini orang-orang. Nah sekarang kita mendapatkan kabar. Gue pertama kali dapat kabar itu dari Reddit. Terus abis itu gue cari tuh sumbernya. Dapat nih beritanya dari Liputan 6 dengan judul Mending Bangun Rumah Rakyat Miskin, Deddy Mulyadi minta Pemda Istiqomah tak rapat di hotel. Menurut gue ini way moment. Apalagi buat gue yang masyarakat biasa doang dan bukan iya, jadi gue sering banget kalau misalkan liburan kemana-mana gitu ya, hotel-hotel lu banyak banget dibook sama instansi-instansi pemerintah. Sebenarnya gue nggak terlalu gondok sih, tapi kalau misalkan gue baca beberapa berita kata Indonesia ada utang luar negeri lah, terus habis itu ada efisiensi lah, terus habis itu ada yang nombok beberapa miliar lah. Jadi kayak gue agak bingung aja, kok masih ada aja acara kayak gini padahal bisa dilakukan di kantor-kantornya masing-masing gitu ya. Dan ternyata ada berita yang ngasih tahu di Jawa Barat kalau misalkan pejabat-pejabatnya itu direkomendasikan buat rapat di kantornya masing-masing aja dibandingin harus di hotel karena efisiensi anggaran. Ini dikasih tahu sama Kang Deddy Mulyadi tanggal 12 Juni 2025, di mana katanya seluruh bupati dan wali kota beserta jajarannya di seluruh Jawa Barat diminta istiqomah alias konsisten untuk efisien dalam memakai anggaran. Antaranya tidak menggelar rapat di hotel-hotel. Nah, di sini kata beliau, kantor milik pemerintah saja udah cukup memadai untuk digelar rapat. Lagi pula sambungnya, keputusan pemerintah tetap bisa diambil di ruang kerja masing-masing. Finally, gue mendengar ini juga gitu langsung dari mulut pejabat. Nah tapi ada alasan asli kenapa pada akhirnya beliau ngomong kayak gini. Jadi katanya anggaran pemerintah lebih baik digunakan untuk hal yang lebih prioritas karena hutang BPJS kita masih 300 miliar lebih.
360 miliar hutang BPJS Jawa Barat kalau nggak salah kok ini ya. Infrastruktur belum selesai semua, anak-anak harus bisa sekolah sampai SMA, jaringan irigasi harus terbangun dengan baik, sanitasi lingkungan harus tertata, rumah rakyat miskin harus terbangun, tegasnya. Kang Deddy juga menegaskan seluruh kebutuhan dasar bagi masyarakat itu bisa terpenuhi jika ditunjang dengan sikap aparat pemerintah yang efisien. Jadi saya, pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai gubernur meminta seluruh bupati wali kota tetap menjalankan pemerintahan dengan menggunakan fasilitas gedung kantor yang kita miliki. Nah, ini moment sebenarnya untuk orang-orang yang memang tidak terdampak gitu, tapi untuk para pelaku usaha hotel pasti ini bakal terdampak banget. Karena ini mungkin bukan rahasia umum gitu ya, kalau misalkan ada beberapa hotel yang sepertinya masih tetap bisa operasi gara-gara sering banget di-book buat acara-acara instansi pemerintah gitu ketika rapat di luar kota. Nah, cuman permasalahannya adalah apakah ada korelasinya antara berita kalau misalkan bakal ada efisiensi sama penurunan okupansi hotel. Karena biasanya kalau misalnya okupansi hotel yang emang turun itu kan bintang 3 gitu ya. Sementara kalau misalnya ada acara-acara pemerintah itu biasanya ya bintang 4, bintang 5. Gue gak tahu kalau misalnya ada bintang 3 juga. Silakan tulis di kolom komentar kalau misalnya kalian ada gitu ya yang emang ngerasain. Nah, jatuhnya mungkin anggaran-anggaran yang seperti itu emang seharusnya goyang dan tidak ada gak sih? Jadi gak bisa selamanya nyalain efisiensi juga kalau misalnya pada akhirnya hotelnya itu lesu gitu loh. Jadi di sini juga dikasih tahu lewat liputan 6 gitu ya, komparasi antara berita efisiensi sama dampaknya gitu ya. Industri perhotelan di Kota Bandung katanya diakui tengah lesu. Hotel bintang 3 menjadi segmen yang paling signifikan alami penurunan okupansi, di mana pemerintah kota akan suntikan intensif katanya. Di Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebut hotel bintang 3 banyak mengalami pemutusan hubungan kerja dan menjadi kelompok yang paling rentan, padahal harga sewanya cenderung lebih rendah dibanding hotel bintang 4 atau 5. Nah, seperti itu aja mungkin berita dari postingan kedua yang gue temukan. Gimana tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar, oke? Kita bakal masuk ke dalam pembahasan yang terakhir tentang kelanjutan dari hashtag Save Raja Ampat. Setelah kemarin rame banget dan terjadi penolakan dari hampir semua masyarakat Indonesia, akhirnya kita dapat berita kalau misalkan pemerintah atau Pak Prabowo resmi mencabut 4 izin pertambangan di Raja Ampat. Gokil. Untuk informasi awal, ini sepertinya terdengar bagus banget gitu ya, karena pada akhirnya dari 5 perusahaan pertambangan 4 udah dicabut, berarti udah banyak kan yang dicabut. Nah, cuman lucunya di sini adalah setelah dicari tahu sama beberapa akun-akun gitu ya, 4 yang dicabut itu katanya masih belum beroperasi, sedangkan satunya itu yang kemarin rame dan lagi beroperasi. Jadi 4 perusahaan yang IOB dicabut itu nih dikasih tahu sama Big Alpaydi, Anugerah Surya Pratama, Nurham, Mulia Raymond, terus KW Sejahtera Mining. PT Gag Nikel nggak ada. Jadi beberapa orang-orang di media sosial itu langsung berkomentar kayak ya sama aja bohong kalau misalnya kayak gitu. Kan kemarin-kemarin rusak gara-gara yang emang belum dicabut gitu loh katanya. Terus ada berita lucu lagi yang gue temuin di Facebook, katanya ada lembaga itu KPK sendiri mengaku kaget kok banyak tambang nikel di Raja Ampat. Nah, kemudian ada alasannya sendiri nih kenapa pemerintah akhirnya tak cabut izin PT Gag Nikel. Ini langsung disampaikan sama Menteri ESDM ya, Pak Bahlil. Yang beliau menjelaskan keputusan itu diambil setelah evaluasi menyeluruh terhadap aspek lingkungan dan teknis perusahaan tersebut. Menurut Pak Bahlil, hasil peninjauan langsung di lapangan menunjukkan kegiatan tambang GN berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan dampak lingkungan yang berarti. Untuk PT Gag karena itu adalah dia melakukan sebuah penambangan yang menurut dari hasil evaluasi tim kami itu baik sekali. Dan tadi kan sudah lihat foto-fotonya waktu saya meninjau itu alhamdulillah sesuai dengan AMDAL. Alias mengenai dampak lingkungan, ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta. Sementara dari NGO kayak misalnya Greenpeace, Walhi dan kawan-kawan masih tetap bersikeras kalau misalkan perusahaan tersebut harus dicabut karena jelas dari citra satelit, terus habis itu dari ya dokumentasi yang lo lihat di internet gitu ya. Seperti tidak terlalu mencerminkan apa yang emang diutarakan sama Pak Bahlil gitu loh. Sepertinya ya kita bakal tahu nanti dalam beberapa minggu depan kelanjutannya kayak gimana. Jadi itu aja mungkin informasi ngopi pada kesempatan kali ini yang bisa gue sampaikan. Sorry banget kalau misalnya di informasi terakhir gue harus kasih tahu yang sedikit membuat mood kita hancur. Sekali lagi thank you banget udah mendengarkan eping gue. Jangan buat likes dan belum subscribe, jangan lupa buat subscribe. Itu aja gue, terima kasih banyak. Sampai jumpa.